adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wih, hebat, sukacita. Wih, Kalita, lihat deh, yang di atas kepala Kalita ada gambar wajah yang sedang bersukacita. Iya dong, itu gambaran hati Kalita. Kalita sedang bersukacita karena kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Walaupun harus tetap di rumah saja untuk kebaikan bersama, sukacitanya nggak boleh turun, harus tetap semangat. Kak Margaret, Kalita mau tanya, Kak Margaret kangen nggak sama adik-adik yang ada di rumah? Wih, kalau ditanya kangen, pasti kangen banget sama adik-adik yang di rumah. Pasti mau peluk ya, sama kayak emoticon yang ada di Kak Margaret itu. Bener banget Kalita, pengen peluk semuanya. Iya, tapi sekarang cara terbaik peluk adik-adik kita hanya melalui doa Kak Margaret. Kita bisa peluk semua adik-adik sekolah minggu kita melalui doa kita. Betul banget Kalita, sama seperti saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita satukan hati kita mau berdoa. Tunggu dulu, sebelum berdoa Kalita punya jurus nih sebelum kita mau berdoa. Jurus? Kayak gimana tuh Kalita? Adik-adik yang di rumah juga ikutin jurusnya ya. Sekarang angkat tangan kanannya ke atas, terus diikuti sama tangan kirinya ke atas, disatukan kedua tangannya, ditarik ke bawah dengan kekuatan penuh. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati Amang dan Inang Sintua serta pendeta kami dan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Kita sudah berdoa Kak. Kak Margaret tahu nggak? Tuhan Yesus tuh baik sekali. Kita bisa beribadah sampai saat ini itu anak kebaikan Tuhan Yesus. Bener banget Kalita. Sampai saat ini kita diberi kesehatan dan bisa sekolah minggu. Tuhan Yesus itu baik banget. Sama seperti lagu pujian kita loh Kalita. Iya, kita mau nyanyi sama-sama puji nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Tuhan Yesus baik. Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan baik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saatnya ayat istimewa. Minggu ini Ayat istimewanya akan dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu kita. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Kalita mana ya? Kan masih ibadah sekolah minggu. Kok Kalita hilang? Gak ada. Mana ya? Kak Margaret, maaf ya, aku habis dari toilet tadi. Ih, Kalita, kan kita masih ibadah sekolah minggu. Kok Kalita pergi-pergi sih? Sabar, kita lanjutin ibadahnya. Aku dari toilet sebentar. Nih, aku punya sesuatu untuk Kak Margaret. Kelihatan nggak ya? Apaan Ini ya? buat adik-adik. Oh, gambar hati. Iya, hati, love atau kasih. Kita harus mengasihi sesama, mengasihi orang tua. Gitu Kak Margaret. Iya Kalita. Kak Margaret minta maaf ya, tadi udah marah-marah. Ngomong-ngomong tentang kasih, kayak judul lagu kita berikutnya nih Kalita. Ya, kita mau memuji nama Tuhan, kita bernyanyi bersama dengan pujian yang berkata KASIH. Buang ke api.
atas kepala Kalita ada gambar wajah sedang mengucap syukur. Ya, Kalita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kan cara mengucap syukur tidak hanya bernyanyi, tapi juga mendengar firman Tuhan dan membaca Alkitab, Kak Margaret. Bener banget Kalita, pasti adik-adik di rumah juga sering mengucap syukur dong. Ya, adik-adik udah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, Mari masuk. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa di surga. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami hari demi hari, hingga pada saat ini di pagi hari ini kami boleh bersekutu melalui kebaktian sekolah minggu. Ya Tuhan, tuntun dan ajarlah kami agar mengerti akan firman-Mu dari mengawali khotbah sampai kami bisa mengakhirinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Ya, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam kebaktian kita yang rutin kita laksanakan di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19. Tapi kita tetap bersyukur karena kita masih dimampukan dan diberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis di Matius 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum ayat 27 ini adalah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Secara geografis, percakapan antara Yesus dengan para murid terjadi dalam perjalanan ketika mereka sedang menuju kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di lokasi tersebut ada banyak orang menyembah kaisar atau raja, atau kalau kita namanya presiden, karena mereka menganggap kaisar adalah Tuhan. Bahkan mereka mempunyai altar khusus untuk pemujaan tersebut. Selain itu, pada masa itu ada banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Mesias. Hal itu tentulah menyesatkan, sebab Yesuslah Sang Mesias sejati.
Karena itu Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah aku ini? Ia kemudian dilanjutkan lagi dengan pertanyaan yang tegas, yang lebih tajam. Apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus mengulangi pertanyaan-pertanyaan itu untuk menggali jawaban para muridnya. Bagaimana para murid-muridnya mengenal Yesus? Lalu dijawab oleh Petrus dengan tegas, Mesias. Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang dikuduskan dan disucikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Pendapat itu tidaklah keliru. Yesus sungguh adalah Mesias. Yesus juru selamat manusia yang menyelamatkan umat manusia yang dijalaninya melalui jalan salib atau di Golgota untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Pertanyaan Yesus mengenai siapakah aku ini ditanyakan sekarang kepada kita, kepada kamu anak-anak sekolah minggu. Apa jawaban kita? Apa jawabanmu? Bagaimana pengenalanmu tentang Yesus? Dengan tegas kita harus menjawab, Yesus adalah Mesias. Yesus juru selamat umat manusia. Yesus adalah perlindungan kita, batu karang kita yang menjaga dan memampukan kita dalam hidup kita di dunia. Terlebih-lebih di kehidupan yang kekal. Asal kita taat, asal kita setia mengikuti perintah atau yang diinginkan oleh Tuhan dari hidup kita masing-masing. Ya anak-anak sekolah minggu, dicamkanlah kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan Yesus, yang mengenal Yesus, yang mengenal pengorbanan Yesus untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, yang pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami, agar kami setia mengikuti Engkau, agar kami mengenal Engkau dalam kehidupan kami, dalam tingkah laku kami dan perbuatan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk dapat melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, agar kami tetap boleh melayani Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan belajar lebih dekat lagi mengenal Tuhan ya adik-adik. Sama seperti tema kita minggu ini, yaitu tentang Aku Kenal Tuhanku. Yang pertama, Tuhan sebagai guru atau rabi. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai guru atau rabi? Yaitu karena selama Yesus hidup di dunia ini, Dia lebih banyak melakukan pengajaran kepada orang-orang banyak yang berbondong-bondong untuk mengikuti Dia. Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Yesus dikatakan sebagai tabib yang ajaib. Mengapa Yesus dikatakan sebagai tabib yang ajaib? Yaitu karena selain Yesus mengajar orang-orang banyak, Yesus juga melakukan banyak mujizat-mujizat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Seperti orang yang buta dapat melihat, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang tuli dapat mendengar, dan bahkan Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Yang ketiga, Yesus sebagai sahabat yang sejati. Yesus sebagai sahabat sejati untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia selalu ada saat kita membutuhkan Dia. Dia selalu ada saat kita bersedih untuk memberikan penghiburan kepada kita. Bahkan, Yesus tidak pernah sedetik pun untuk meninggalkan kita. Yang keempat,
Yesus sebagai juru selamat. Adik-adik semua pasti tahu kan bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau tanpa kematian Yesus di kayu salib, maka kita orang-orang yang berdosa akan binasa. Nah, adik-adik, kita sudah mengenal siapa Tuhan kita kan? Nah, adik-adik semua harus lebih taat lagi kepada Tuhan ya. Taat dari segi perbuatan, dari segi ucapan, dari segi tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan tempat tinggal kita. Selamat menjadi anak-anak yang taat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Margaret bersukacita sekali ya setelah dengar firman Tuhan. Terlihat tuh dari emotikon yang dipasang. Bener banget Kak Lita, Kak Margaret sangat bersukacita dan senang. Firman Tuhan sama kreatif firman Tuhan yang tadi sudah kita lihat, keren banget, bagus Kak Lita. Bagus ya, adik-adik di rumah juga bersukacita kan setelah mendengar firman Tuhan? Pasti dong. Nah, biar tambah bersukacita lagi, yuk kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dengan lagu Dison Adong. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi di aktivitas minggu ini. Nah, tadi kan adik-adik sudah melihat video tentang kreatif firman dan juga mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Sintua. Adik-adik,
Sekarang kita akan melakukan aktivitas sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Aku Mengenal Tuhanku. Nah, di sini yang perlu adik-adik siapkan adalah 1 lembar kertas berwarna. Kalau nggak berwarna juga nggak apa-apa. 1 spidol atau pulpen atau pensil warna. Nah, sekarang akan menuliskan apa sih yang sudah Tuhan berikan untuk adik-adik. Apa saja penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Atau 1 minggu ke belakang juga boleh. Contohnya ya, kakak kasih contoh. Yang pertama itu misalnya, Tuhan menyertai aku di saat belajar, sehingga aku mendapatkan ranking. Nah, jadi seperti contoh kakak itu, adik-adik tuliskan apa aja sih penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik yang adik-adik selama ini sudah dapatkan. Nanti kalau sudah selesai ditulis, paling banyak 5 saja ya. Nanti adik-adik fotokan, lalu boleh dikirimkan ke nomor kakak yang di bawah ini ya. Shalom adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, kurang semangat sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Wih, hebat. Sukacita. Adik-adik, Kamar Garet punya berita sukacita loh untuk adik-adik semua. Mau tahu gak? Pasti mau tahu kan? Mau tahu dong? Kepo kan? Nah, sebelum Kamar Garet kasih tahu, kita lihat dulu yuk. Berikut ini adalah cuplikannya. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Nah, adik-adik udah lihat kan cuplikan yang tadi? Pasti udah tahu dong acara apa sih itu? Ya benar, Sabtu Ceria. Kita akan melaksanakan Sabtu Ceria online. Catat tanggal dan waktunya ya, tanggal 29 Agustus 2020 pukul 9 pagi. Ingat ya, 9 pagi. Dan adik-adik nanti jangan lupa nonton videonya sampai akhir ya, sampai akhir. Karena di akhir nanti akan ada kejutan untuk adik-adik. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya. Oke deh, kita tunggu ya adik-adik, sampai berjumpa lagi di Sabtu Ceria.